Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Aura, aku ingin menyampaikan satu hal penting padamu. Hari ini aku akan menikahi kakakmu. Gadis bercadar itu terbelalak mendengar ucapan pria yang seharusnya dalam 2 jam lagi akan sah menjadi suaminya. Bahkan saat ini, Aura sudah selesai dirias dan beberapa kerabat sudah memenuhi kediaman mereka. Keterkejutannya atas ucapan Robi belum hilang. Kini ia kembali dibuat syok oleh permintaan kakak tirinya. Jadi, aku akan menikah dengan Mas Robi dan kau gantikan posisiku untuk menikah dengan Mas Aditya, ucap Caca dengan tenang. Aura tak mampu menahan sesak di dadanya. Permintaan tak masuk akal ini membuatnya merasa dipermainkan oleh calon suami dan kakak tirinya. Pernikahan mereka memang direncanakan diadakan di hari dan jam yang sama, sesuai permintaan Caca. Wanita cantik berpenampilan seksi dengan rambut panjang. Penampilan Caca sangat bertolak belakang dengan Aura yang memilih menutup aurat dan mengenakan cadar sejak usia 15 tahun. Aura adalah anak sematawayang dari Bapak Andika, seorang pensiunan di salah satu bank ternama di Jakarta. Ibunya meninggal saat Aura dilahirkan dan Bapak Andika terpaksa menikah lagi dengan Anita yang kala itu sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun, yaitu Caca. Aura hanya diperlakukan seperti anak kandungnya oleh Anita saat Bapak Andika ada di rumah. Namun ketika sang bapak pergi bekerja, Aura diperlakukan layaknya seorang pelayan di rumah itu. Selama bertahun-tahun, perlakuan kasar dan tidak manusiawi tersebut tidak pernah ia adukan pada bapaknya. Karena Aura tidak ingin menimbulkan pertengkaran antara bapaknya dan ibu tirinya. Namun kali ini permintaan Caca sudah terlalu keterlaluan dan Aura menolak untuk mengikutinya. Astagfirullahalazim, apa-apaan kalian ini? Kalau memang Mas Robi mau membatalkan pernikahannya denganku, aku akan menerimanya, Mas. Tapi bukan berarti aku harus menikah dengan Mas Aditya, kekasih Kak Caca. Aku tidak mau melakukannya, jawab Aura sambil berlinang air mata. Usia Aura saat ini sudah 23 tahun. Dia seorang guru honorer di salah satu madrasah yang ada di Jakarta. Bahkan sebagian waktunya ia habiskan untuk mengajarkan anak-anak di lingkungannya mengaji. Pekerjaan yang selalu dicemooh oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Ini perintah, Caca berbisik di samping telinga Aura. Kalau kau menolak, kami pastikan bapakmu yang lumpuh itu cepat pergi dari dunia ini. Pak Andika mengalami kelumpuhan permanen setelah kecelakaan hebat menimpanya 1 tahun lalu yang hampir saja merenggut nyawanya. Ini gak adil buatku, Kak. Aku tak mungkin menikahi Mas Aditya. Silahkan kakak ambil Mas Robi, tapi tolong jangan paksa aku untuk menggantikan posisi kakak. Tolong pikirkan perasaanku, Kak. Aura memohon sambil tak kuasa menahan air matanya. Bodoh, aku gak akan peduli dengan perasaanmu. Yang jelas, aku yang lebih pantas bersanding dengan Mas Robi ketimbang kau. Suka ataupun tidak, kau harus tetap menggantikan posisiku untuk menikah dengan Mas Aditya. Caca tak akan pernah peduli dengan adik tirinya. Hidupnya harus jauh lebih baik dari Aura. Sementara yang Aura tahu, Caca mulai berpacaran dengan Aditya sejak 6 bulan yang lalu. Beberapa kali Aditya datang ke rumah. Dan ketika 2 bulan lalu Robi melamar Aura, Caca pun punya ide untuk memaksa Aditya agar menikahinya di hari yang sama dengan pernikahan Aura dan Robi. Pria itu pun setuju. Wajah Aditya memang sangat tampan, kulit putih, badan kekar, hidung mancung seperti bule. Dan dia selalu wangi meski tak banyak bicara. Namun Aditya termasuk pria yang punya sopan santun bila mengunjungi kediaman calon mertuanya. Namun sayangnya pekerjaan OB di kantor yang sama dengan Caca membuat wanita itu memilih untuk memutar balik keadaan. Dia berjuang keras membuat Robi lebih menyukainya ketimbang gadis bercadar yang telah dilamarnya. Robi termakan hasutan Caca kalau wajah Aura sangat jelek seperti mendiang ibunya. Padahal itu hanya fitnah belaka. Justru Aura adalah gadis yang sangat cantik, spek bidadari. 2 jam berikutnya, pernikahan itu pun berlangsung di masjid di dekat tempat tinggal Pak Andika.
Tak ada penolakan dari Aditya atas permintaan Caca. Namun raut wajah pria itu tak bisa berbohong kalau dia sangat kecewa atas permintaan kekasihnya ini. Maafkan aku Mas Aditya, Bapak mengancam akan menceraikan ibu kalau tak membiarkanmu menikah dengan Aura. Aku tak menyangka kalau Aura selama ini menyukaimu. Aku dan Mas Robi hanya korban dari keegoisan Aura. Sekali lagi aku minta maaf Mas, ucap Caca bercucuran air mata. Setelah proses ijab kabul itu berlangsung, Aditya diam, tak menjawab ucapan Caca. Dia marah, sangat marah, namun tak bisa menolak takdir. Dia juga tak ingin membatalkan pernikahannya. Namun satu hal yang pasti, Aditya akan membalas semua keegoisan Aura. Aditya hidup sebatang kara di dunia ini. Sejak kecil dia sudah kehilangan orang tuanya, dan selama ini dia diasuh oleh pelayan setia mendiang kedua orang tuanya. Tanpa berpamitan, Aditya masuk ke dalam mobil. Pergilah nak, susul suamimu, ucap Pak Andika yang matanya ikut sembab melihat takdir yang menimpa anak semata wayangnya. Aura mengangguk. Assalamualaikum, pamit Aura. Waalaikumsalam, jawab Pak Andika. Aura dengan mata sembab mengekor di belakang Aditya dan masuk ke dalam mobil yang sama dengan suaminya itu. Mobil MPM berwarna putih keluaran terbaru. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun sampai di tempat tujuan. Aura terbelalak kaget ketika mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah rumah mewah yang megah. Pilar-pilar besar berwarna putih keemasan menjulang di depan pintu masuk, dan halaman luas yang dihiasi oleh taman indah dan air mancur membuat tempat itu tampak seperti istana. Belum lama mereka menyelesaikan proses ijab kabul, tetapi kini Aura merasa seolah terlempar ke dalam kenyataan yang membingungkan. Aditya, pria yang baru saja menjadi suaminya, tak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki kekayaan sebesar ini. Setahunya Aditya hanyalah seorang office boy di kantor yang sama dengan kakak tirinya, Caca. Selama perjalanan menuju rumah itu, sikap Aditya tetap dingin dan tak bicara sepatah kata pun. Aura merasa ada yang tidak beres, jantungnya berdegup kencang, dan ia mulai merasakan kecemasan yang tak terjelaskan. "Rumah siapa ini, Mas?" tanya Aura dengan suara lirih, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak mereka memasuki area perumahan elit tadi, setelah mereka masuk ke dalam ruangan utama di rumah itu, Aditya yang sedari tadi fokus pada ponselnya menoleh sebentar dengan ekspresi datar. "Kau tak perlu tahu ini rumah siapa. Puas kau sudah mengacaukan hidupku, ha? Aku tak pernah bermimpi menikahi perempuan buruk rupa yang berlindung di balik cadar," jawabnya menyakitkan hati Aura, lalu kembali memalingkan wajah tanpa penjelasan lebih lanjut. Aura terdiam, matanya berkaca-kaca. Tentu saja Aditya tahu kalau Aura gadis yang buruk rupa. Sejak dulu dia juga sudah terhasut oleh Caca. Ketika Aditya sempat tertegun mendengar suara merdu Aura ketika mengaji di rumahnya. Seorang pelayan paruh baya menghampiri. "Bi, tunjukkan di mana kamarnya dan ajarkan dia untuk menjadi pelayan di rumah ini." Aura melotot mendengar perintah Aditya pada wanita paruh baya di depannya. Pelayan, Mas?" Aura tergagap, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pandangan matanya menatap Aditya dengan wajah pucat, penuh keterkejutan. Pria yang kini sah menjadi suaminya ternyata hanya melihatnya sebagai pelayan di rumah besar ini. "Yah, pelayan. Kau tak budek bukan?" tanya Aditya dengan sinis. Suaranya terdengar dingin. "Kalau bukan pelayan, kau mau berharap jadi apa? Nyonya muda di rumah ini. Mana pantas?" ejeknya dengan nada yang membuat hati Aura semakin teriris. Di sudut ruangan, seorang pelayan wanita tertawa kecil mendengar ucapan Aditya. Aura menunduk, menahan malu yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa bergetar, bukan hanya karena rasa terhina, tetapi juga ketidakberdayaan. Aditya menatap Aura tajam, kemudian melanjutkan. "Aku izinkan kau keluar rumah. Hanya saat mengajar saja, setelah itu kau harus kembali ke sini dan mengerjakan tugasmu. Aku tidak mengizinkanmu pulang terlambat, kau paham?" Aura menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa takutnya, dan mengangguk pelan. "Insya Allah paham, Mas," jawabnya dengan suara pelan, hampir tak terdengar.
Aditya hendak beranjak pergi menuju tangga, menuju lantai atas. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang ia ingat. Pria itu berbalik dan mendekati Aura dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Aura menahan nafas saat melihat Aditya berjalan mendekat. Tanpa peringatan, tangan besar Aditya meraih wajahnya dan menjepit rahangnya dengan keras. Rasa sakit langsung menyergap, membuat Aura meringis, menahan air mata yang hampir jatuh. Jangan pernah berani mengungkapkan keadaanku yang sebenarnya pada keluargamu yang miskin itu, ujar Aditya dengan nada penuh ancaman, terutama pada Caca. Kalau sampai itu terjadi, aku akan menghukummu hingga kau tak bisa berjalan lagi. Kau mengerti? Aura menelan ludah, merasakan ketakutan yang menjalar di setiap serat tubuhnya. Sakit, Mas, lirihnya, berusaha melepaskan diri dari genggaman itu, tapi usahanya sia-sia. Aditya semakin mempererat cengkramannya. Jawab, bentaknya, dengan nada mengintimidasi. Iya, Mas, aku tidak akan bicara apapun pada keluargaku atau siapapun, jawab Aura cepat, meski suaranya bergetar. Setelah mendengar jawaban itu, Aditya akhirnya melepaskan genggamannya dengan kasar, membuat Aura hampir terhuyung ke belakang. Tanpa sepatah kata lagi pria itu berbalik dan menaiki tangga, menuju kamar utama meninggalkan Aura yang masih berdiri di tempat dengan tubuh gemetar. Aura memegang rahangnya yang terasa nyeri, ia menunduk. Membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir di pipinya, dan cadarnya ikut basah. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah keterpurukannya, suara pelayan wanita yang tadi tertawa kecil kembali terdengar. "Ayo cepat, aku tunjukkan di mana kamarmu," seru wanita parubaya itu dengan nada tak bersahabat. Aura hanya bisa mengangguk lemah tanpa protes. Ia mengikuti langkah wanita itu menuju kamar kecil yang kini akan menjadi tempatnya tinggal. Ia sadar bahwa impian pernikahan bahagia yang selama ini ia bayangkan telah pupus, digantikan oleh kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Tak banyak yang tahu jika sebenarnya Aditya, sosok pewaris tunggal keluarga Wiratmaja, ia tumbuh jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis keluarganya. Sejak kecil ia tinggal di luar negeri bersama nenek dan kakeknya yang kini telah tiada. Dia juga menempuh pendidikan di universitas ternama dan berhasil membangun cabang bisnis keluarganya di Jerman. Wajahnya nyaris tak pernah diperkenalkan ke publik. Menjaga keamanan dan keselamatan dirinya dari ancaman luar, ketampanan yang nyaris sempurna, dan kecerdasannya menjadi daya tarik tersendiri. Meski Aditya tidak pernah memamerkan hal tersebut, namun semuanya berubah ketika ia mendengar kabar tentang kematian tragis kedua orang tuanya yang tak pernah diusut tuntas. Perusahaan yang diwariskan kepadanya kini berada dalam kekacauan dan orang-orang di sekitarnya tampaknya memiliki agenda tersembunyi. Merasa terpanggil, Aditya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menguak misteri yang meliputi kematian orang tuanya. Berbekal tekad yang kuat, Aditya menyusun strategi yang tak terduga, dibantu oleh Kenan, asisten pribadinya yang kini berhasil menjadi wakil direktur di perusahaan Wiratmaja bersamaan dengan Aditya diterima sebagai OB. Ia sengaja menyamar sebagai office boy di perusahaan milik keluarganya sendiri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan menyamar, Aditya berharap bisa mendapatkan akses tanpa batas dan mengamati orang-orang di sekitar secara langsung, terutama mereka yang berada di lingkaran kekuasaan perusahaan. Sebagai seorang OB, ia mengerjakan tugas-tugas yang tak sepele, tetapi dengan mata yang tajam dan pikiran yang penuh siasat, Aditya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati setiap gerak-gerik karyawan dan manajer di perusahaan tersebut, terutama mantan tangan kanan ayahnya yang kini memimpin perusahaan. Di tempat itu pula, Aditya bertemu dengan Caca, seorang wanita yang awalnya ia kagumi karena sikapnya yang tampak ramah. Tanpa memandang status pekerjaan, ia terkesan bahwa Caca memperlakukan dirinya dengan baik, meskipun hanya seorang office boy. Namun rasa salutnya perlahan memudar saat menyadari bahwa Caca lebih memilih Robi, pria dengan kedudukan lebih tinggi di kantor. Hal itu membuat Aditya semakin yakin untuk tidak membuka identitasnya karena ia sadar betul bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang lebih memilih kekuasaan dan status.
Seiring waktu, Aditya menemukan bahwa rahasia di balik kematian orang tuanya tampaknya terkait erat dengan perebutan kekuasaan di perusahaan. Tidak ada satupun yang mengenali wajahnya, sehingga ia bisa bergerak dengan leluasa. Dengan kesabaran dan ketelitian, Aditya melangkah di jalur penuh risiko ini, bertekad untuk menguak kebenaran dan menuntut keadilan untuk mendiang kedua orang tuanya. Tepat pukul 17 di hari pernikahannya, Aura telah berhasil membersihkan rumah suaminya. Aura kembali mendengar pelayan memanggil namanya. Mirna berdiri di dapur dengan wajah masam. Tampak tak pernah ada keramahan di wajahnya, apalagi untuk menyambut kehadiran Aura, wanita yang baru saja sah dinikahi oleh tuan mudanya Aditya. Panggilannya terdengar tajam ketika memanggil nama Aura yang baru saja mendekat ke area dapur. "Kau bisa masak?" tanya Mirna dengan nada meremehkan. Seakan-akan Aura benar-benar seorang pelayan, bukan istri dari Aditya. "Bisa, bisa Bi, tapi saya belum terbiasa menggunakan alat-alat modern di dapur ini," jawab Aura jujur. Pandangannya mengarah pada berbagai peralatan dapur canggih yang baru pertama kali dilihatnya. Mirna mendengus, mengejek sambil berkata, "Dasar orang kampung, sini aku ajarin kau pakai alat-alat ini." Nada bicaranya penuh sindiran yang membuat Aura merasa semakin rendah diri. "Setiap sore kau harus menyiapkan makan malam untuk tuan muda." "Baik Bi," jawab Aura lirih, menahan diri agar tidak tersinggung. Mirna kemudian mulai menjelaskan berbagai alat di dapur dengan nada yang tak kalah sinis. Satu persatu ia tunjukkan letak bahan makanan, tempat penyimpanan daging di freezer, sayuran dan buah di kulkas, serta rak bumbu yang lengkap di sudut dapur. Aura berusaha menyimak dengan seksama, meski hati kecilnya perih menerima perlakuan ini. Setelah merasa cukup mengerti, Mirna pergi meninggalkan Aura sendirian, memberinya tugas untuk menyiapkan makan malam bagi Aditya, tanpa menyebutkan makanan apa yang diharapkan. Aura menatap dapur megah di sekelilingnya dan terkejut melihat banyaknya bahan yang tersedia. "Masya Allah, dagingnya banyak sekali, sayurannya juga, dapur ini alatnya canggih semua," gumam Aura sambil mengamati berbagai bahan yang teratur rapi. Bismillah, dengan gerakan yang lincah, Aura mulai mengolah bahan-bahan yang ada, menyiapkan makanan dengan penuh kehati-hatian. Aroma masakan mulai tercium, harum hingga ke lantai atas. Aditya, yang baru selesai gym di ruangan olahraga rumah, tak bisa mengabaikan wangi yang menggugah seleranya. Pandangannya tertuju ke arah dapur di bawah, melihat sekilas Aura yang masih sibuk di sana. Setelah selesai menyajikan makan malam, Aura melangkah ke kamarnya untuk membersihkan diri dan menunaikan salat maghrib. Selesai salat, Mirna sudah menunggunya dengan tatapan dingin. "Cepat sana, kau harus melayani tuan muda yang akan makan," sergah Mirna dengan nada tak bersahabat. Aura mengangguk bergegas menuju ruang makan, di mana Aditya sudah duduk dengan tatapan yang terlihat kritis. Aura berdiri tak jauh darinya, berjaga kalau-kalau ada yang dibutuhkannya. Namun belum sempat Aditya menelan suapan pertama, tiba-tiba ia meludahkan makanan itu dengan ekspresi marah yang tak tertahankan. Dengan penuh emosi, Aditya menoleh ke arah Aura dan melemparkan tatapan benci. "Berapa kilo garam yang kau masukkan ke makanan ini, ha? Dasar bodoh," teriak Aditya sambil meludahkan sisa makanan yang ada di mulutnya tepat ke wajah Aura. Aura menelan ludah, menahan getaran di hatinya saat suara lantang Aditya memecah kesunyian ruang makan. Matanya menunduk enggan menatap pria yang kini menjadi suaminya. Maaf mas," bisiknya. Suaranya bergetar antara terkejut dan gugup. Rasa kesal turut menyelimuti hatinya, tapi ia tahu menahan emosi adalah satu-satunya pilihan. Aditya rutkan alis, sorot matanya tajam. "Ngapain aja kamu di rumah selama ini, ha? Masak aja keasinan semua." Aura menggigit bibirnya, padahal Aditya hanya mencoba ayam saus mentega yang ia buat, belum mencicipi hidangan lain di meja. Tapi ia enggan membantah, takut amarah suaminya. "Maafkan Aura mas," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Setitik air mata membayang di ujung matanya. Hatinya remuk, tapi ia tetap menahan diri, berusaha untuk tidak menangis di depan Aditya. Namun permintaan maafnya malah membuat pria itu semakin naik darah. "Maaf, maaf, itu aja yang bisa kamu lakukan. Cuma bisa minta maaf," bentaknya lebih keras.
Tanpa perasaan, Aditya mengangkat piring ayam saus mentega dan dalam sekejap lemparkannya ke arah Aura. Saus kental berwarna kecoklatan itu menodai wajahnya, juga cadar yang dikenakannya. Rasa asin dan minyak segera menyentuh kulitnya, tapi Aura hanya bisa terdiam, terpaku, tak mampu bergerak seolah waktu membeku. Dadanya sesak, malu, dan marah bercampur jadi satu. Namun tak ada satupun kata keluar dari bibirnya. Di sudut dapur, Mirna sang kepala pelayan rumah itu menyaksikan dengan senyum penuh kepuasan. Melihat istri Aditya dihina dan dihukum di depan matanya, baginya terasa seperti kemenangan kecil. "Bi," suara lantang Aditya memanggil Mirna. Sang kepala pelayan bergegas mendekati meja makan. Langkahnya disertai sedikit senyum sinis yang tak terlihat oleh Aditya. "Saya tuan," jawab Mirna sopan. Meski sedikit ada nada mengejek di balik tutur katanya. "Ajarkan perempuan ini cara masak yang benar. Kalau dia tak bisa masak yang enak, buat apa dia ada di sini?" Aditya melontarkan kata-kata itu dengan tajam. Seakan Aura hanyalah seorang pelayan yang bekerja di rumahnya, bukan wanita yang baru saja ia nikahi. "Baik tuan," jawab Mirna singkat. Ekspresi puas tampak jelas di wajahnya, seperti mendapatkan otoritas penuh untuk mengendalikan Aura sesuka hati. Setelah melontarkan amarahnya, Aditya berbalik meninggalkan meja makan dengan wajah dingin dan penuh emosi. Langkahnya cepat menuju tangga, naik ke lantai atas tanpa menoleh lagi. Aura hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh di depan sang kepala pelayan yang jelas tak akan menunjukkan sedikit pun rasa iba. Mirna mendengus, tak sedikit pun berusaha untuk menyembunyikan perasaan tak sukanya pada Aura. Dengan dingin, ia berkata, "Bersihkan ini semua. Dasar orang kampung, kau bikin repot saja." Aura mengangguk lemah, berusaha menelan kembali kepedihan di hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membersihkan noda makanan yang berserakan di meja. Sementara perutnya menggerenyet. Sejak pagi tadi, ia belum makan apa-apa. Meski perutnya keroncongan, ia tak merasa lapar. Hanya kelelahan bercampur sedih yang ia rasakan. Setelah membersihkan semuanya hingga tuntas, Aura berjalan pelan menuju kamarnya. Di sana keheningan yang sunyi menyambutnya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati dan masuk ke dalam kamar mandi. Membasuh wajahnya yang masih dipenuhi sisa-sisa saus. Di sana tangis yang ia tahan sepanjang hari akhirnya tumpah. Lepas sejadi-jadinya, air mata deras membasahi pipinya. Suara isakannya memenuhi kamar mandi yang dingin dan sepi. "Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi padaku?" gumamnya di sela-sela isakan, mencoba mencari kekuatan dalam setiap kata-katanya. Aura mencoba menguatkan hatinya, tapi luka di dalam hatinya terasa semakin membekas. Bayangan Aditya yang penuh kemarahan, ejekan dari Mirna, semua menyatu dan menghantam nuraninya. Ia merasa begitu jauh dari rumah, seolah-olah menjadi orang asing di dalam rumah yang seharusnya memberikan perlindungan. Bukannya mendapat kasih sayang, ia malah dihina, diperlakukan dengan dingin. Bahkan di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi momen bahagia. Aura berusaha menarik nafas dalam-dalam, mengusap air matanya dan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya lemas, tapi ia tahu tak boleh menyerah. Pelan-pelan ia mengambil Al-Quran dari meja kecil di kamarnya dan duduk di atas sajadah. Aura membuka lembaran-lembaran suci itu dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Dalam setiap lantunan ayat, ia berharap menemukan ketenangan. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menerima semua ini," bisiknya di tengah membaca. Rasa tenang perlahan menyelimuti hatinya. Meski pedih itu masih ada. Aura berjanji dalam hati bahwa ia akan bertahan, menerima takdir ini dengan ikhlas. Meskipun ia tahu tantangan yang dihadapinya tak akan mudah, ia tetap memilih untuk berpegang teguh pada keimanannya. Situasi berbeda justru dialami oleh Caca. Setelah berhasil merebut calon adik iparnya sendiri, Caca langsung diboyong ke rumah mewah Robi. Robi berbaring di samping Caca, nafasnya masih tersengal setelah melewati malam yang penuh gairah. Di sampingnya Caca tersenyum puas, jemarinya dengan lembut, menyusuri dada Robi. "Terima kasih ya Mas, akhirnya Mas berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Aura dan menikahi Caca," ucapnya dengan suara manja. Suara lirihnya terdengar lembut, namun ada nada penuh kemenangan di balik setiap kata yang ia ucapkan.
Robi menghela nafas, merasakan campuran lega dan sedikit kekecewaan. Ia telah mengambil keputusan besar, tapi tetap saja ada hal yang mengganjal di hatinya. Saat itu ia baru saja menyadari satu hal yang cukup mengejutkan Caca. Wanita yang kini resmi menjadi istrinya ternyata bukanlah wanita yang sepenuhnya polos, seperti yang ia kira selama ini. Robi bukan orang pertama yang menyentuh Caca, namun Robi memilih mengesampingkan hal itu. Bagaimanapun, keputusan ini sudah diambil dan janji telah ia buat. Ya, sama-sama sayang, balasnya pelan, mencoba mengatasi kekecewaan di hatinya. Aku juga beruntung karena kamu terus memberitahuku, berusaha meyakinkanku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah membuat keputusan yang salah. Caca tersenyum semakin lebar. Ia menyandarkan kepalanya di dada Robi, tampak puas melihat pria yang kini benar-benar ada di sisinya. Di balik kelembutan wajahnya, ada rasa bangga tersendiri karena telah berhasil mempengaruhi Robi, pria yang dulu begitu setia pada Aura. Kadang pria seperti kamu memang butuh dorongan kecil, bisiknya sambil terkekeh pelan. Aura hanya cantik dari luar, Mas. Tidak lebih dari itu, hanya karena dia punya mata indah, kamu hampir tertipu sama sekali. Robi mengangguk, mengingat betapa Caca selalu memperlihatkan Aura dari sisi yang buruk setiap kali mereka berbicara. Ia tahu keputusan ini sulit dan penuh resiko, tapi Caca telah membuatnya percaya bahwa Aura tidak seperti selama ini yang ia pikirkan. Ya, mungkin kamu benar. Terima kasih sudah ada untukku selama ini, jawabnya, merangkul Caca dengan erat. Caca tersenyum penuh kemenangan di dalam hati. Ia tahu, bukan hanya Robi yang telah ia hasut, tapi juga Aditya, pria yang tak kalah berpengaruh dalam lingkaran mereka. Dengan licik ia telah merajut benang kebencian sedikit demi sedikit, memastikan Aura tidak punya tempat lagi di hati siapapun. Aura yang dulu menjadi rivalnya kini telah ia kalahkan dengan telak. Mas, panggil Caca. Iya, jawab Robi. Caca mau lagi, ucapnya dengan suara manja, membuat Robi sedikit terkejut. Setelah pergulatan panjang mereka untuk kesekian kalinya, Robi menarik nafas dalam. Sorot matanya menatap Caca yang sedang menyisir rambutnya di sisi ranjang. Dalam hatinya ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab, dan kini ia ingin mendapat kejelasan. Boleh aku tanya sesuatu? Caca berbalik tersenyum manis. Tentu saja, Mas. Mau tanya apa? Robi terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang kata-kata yang tepat. Setelah menarik nafas lagi, ia bertanya dengan nada hati-hati. Apa kamu pernah tidur dengan karyawan OB itu? Pertanyaan itu langsung membuat detak jantung Caca berpacu lebih cepat. Ia tidak menyangka Robi akan menyinggung masa lalunya, terutama hubungan dekatnya dengan Aditya, sang office boy. Namun ia segera mengendalikan ekspresinya, memastikan tidak ada keraguan yang terlihat di wajahnya. Tentu saja tidak, Mas, jawabnya dengan senyum kecil yang ia paksakan. Jijik aku kalau membiarkan dia menyentuhku. Aku pacaran sama dia karena memang ingin menjodohkan dia dengan Aura. Menurutku mereka pasangan yang serasi. Nada suaranya terdengar santai, tetapi dalam hatinya ia berusaha menenangkan kecemasan yang sempat menyeruak. Robi tampak sedikit lega mendengar penjelasan itu. Rasa hangat menjalar dalam dirinya setelah mengetahui bahwa istrinya bukan bekas dari seorang OB yang bekerja di kantor yang sama dengan mereka. Ia tersenyum kecil dan menatap Caca, merasa bahwa mungkin ia terlalu curiga. Maaf, aku hanya ingin tahu lebih jelas. Caca mengangguk, lalu menatap suaminya dengan pandangan penuh pengertian. Tidak apa-apa, Mas, ucapnya lembut. Kemudian ia berpura-pura menunjukkan sedikit kerentanan, menundukkan pandangannya. Maaf, Mas, kalau Caca sudah tak suci lagi. Dulu Caca memang pernah punya pacar, tapi dia sudah meninggal karena kecelakaan. Dulu kami hampir menikah muda. Robi mengangguk, merasa sedikit bersimpati. Iya, aku mengerti, tidak masalah, katanya dengan suara lembut, menggenggam tangan Caca untuk memberinya rasa tenang. Caca merasa lega, setidaknya kebohongannya tidak terungkap, dan Robi tampaknya tidak mempermasalahkan masa lalunya. Di dalam hatinya, Caca tersenyum puas. Syukurlah, Mas Robi percaya, pikirnya. Kalau dia tahu aku sudah sejauh apa dengan Aditya, pasti dia akan marah besar. Kasihan kalau Aditya sampai dipecat dari kantor. Sudah miskin, tambah miskin nanti. Sambil tersenyum tipis, Caca membatin sambil mengejek. Ia merasa puas membayangkan Aura yang kini menikah dengan Aditya.
Lelaki miskin yang tidak punya masa depan. Sampai kapanpun Caca tidak akan pernah bilang sama sang suami kalau dirinya pernah sangat dekat dengan Aditya yang sekarang menjadi adik iparnya. Namun sayangnya Caca tidak tahu kebenaran tentang Aditya yang selama ini sedang menyamar. Jika ia tahu Aditya bukanlah sekedar office boy, mungkin ia tak akan pernah melepaskan pria itu. Caca tidak mungkin membiarkan Aura yang menjadi istri pria itu. Esok paginya, Aura yang telah bangun lebih awal mempersiapkan diri untuk berangkat mengajar di sebuah sekolah di desa sebelah. Ia berdiri di depan pintu mengenakan kerudung rapi dan cadarnya. Dia juga menggenggam tas kerjanya. Namun suara lantang Aditya tiba-tiba menyentak telinganya dari belakang. "Mau kemana kamu, hah?" Nada suara Aditya terdengar sinis, penuh nada mengintimidasi. Aura menunduk menahan perasaan terkejutnya. "Aura mau pergi mengajar, Mas," jawabnya lirih, mencoba tetap tenang. Aditya mendekat, wajahnya tampak dingin. "Ingat, jangan mengadukan apapun tentang aku pada keluargamu," ucapnya dengan nada tegas yang penuh ancaman. "Kalau mereka bertanya, bilang saja kita tinggal di kontrakan desa sebelah, mengerti?" Aura mengangguk patuh. "Baik, Mas," jawabnya dengan suara lirih. Sebelum beranjak pergi, Aura menyentuh Aditya dengan lembut, lalu mengecup punggung tangannya sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan sebelum ia berangkat bekerja. Kejutan menyentuh Aditya yang tak menyangka Aura akan melakukan itu. Ia sempat terpaku dan perasaan hangat tiba-tiba merayap di hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dari perlakuan Aura kali ini, meskipun Aditya berusaha menepisnya. "Assalamualaikum," pamit Aura lembut, membuyarkan lamunan Aditya yang sempat terganggu. Aditya terdiam, lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik. "Waalaikumsalam." Sejenak Aditya berdiri diam, memandangi Aura yang pergi. Di dalam hatinya muncul perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Meskipun hubungannya dengan Aura tidak dibangun atas dasar cinta, entah mengapa momen kecil tadi terasa begitu berkesan. Namun Aditya menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan perasaan tersebut. Baginya Aura hanyalah bagian dari rencana hidupnya, bukan seseorang yang bisa menyentuh hatinya. "Ah, sudahlah," gumamnya pelan. Setelah Aura berangkat mengajar, Kenan masuk ke dalam rumah mewah milik Adit. Ia menunggu sebentar hingga Adit selesai mempersiapkan diri, lalu mendekatinya dengan sopan. "Tuan, kita berangkat sekarang," kata Kenan dengan nada penuh hormat. Aditya mengangguk pelan lalu berjalan keluar bersama Kenan. Mereka memasuki mobil mewah Aditya yang akan dikendarai oleh Kenan. Sesaat setelah mereka mulai melaju, suasana di dalam mobil terasa sunyi hingga Aditya tiba-tiba membuka percakapan. "Kenan," panggil Adit menatap jalan dengan tatapan penuh pertimbangan. "Tolong ubah aturan di kantor. Izinkan suami istri untuk tetap bekerja di kantor yang sama." Kenan menoleh sekilas sedikit terkejut. "Anda yakin, Tuan?" Adit mengangguk. "Aku ingin suatu saat nanti mereka tahu kebenaran tentangku. Aku ingin melihat sejauh apa kebahagiaan Caca dengan suami pilihannya." Tutur Adit, suaranya terdengar tenang namun dingin. Kenan tahu di balik kata-kata itu tersimpan emosi yang mendalam. Kenan mengangguk. "Baik, Tuan, akan saya laksanakan. Saya akan segera merevisi peraturan itu." Sebagai wakil direktur yang memiliki kekuasaan penuh, Kenan tahu ia bisa dengan mudah melakukan perubahan ini. Meski Kenan sudah terbiasa mengerjakan perintah Adit, hari ini ia merasa perlu menambahkan sesuatu. "Tuan," Kenan melanjutkannya dengan hati-hati, "saya bersyukur akhirnya Anda memutuskan untuk menerima perpisahan dengan Caca. Saya pernah melihat mereka berjalan bersama, terlihat begitu mesra. Tapi saat itu Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran ini," ungkap Kenan, berusaha sehalus mungkin agar tak menambah beban di hati atasannya. Aditya terdiam sejenak. Wajahnya tampak sedikit tegang, lalu ia menarik napas panjang dan menghela nafas berat. "Aku tidak menyangka dia bisa sejahat itu padaku. Setelah membuatku percaya bahwa dia berbeda dari wanita lain," ucapnya dengan suara yang nyaris bergetar. Adit mengeratkan genggamannya di kursi, sorot matanya berubah tajam penuh dendam. "Suatu saat, aku akan membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Semua akan terbalas," lanjut Adit menegaskan rencananya. Setelah sampai di ujung jalan, Adit membuka jaketnya. Dia mengenakan seragam OB, memastikan tak ada yang melihatnya turun dari mobil mewah yang dikendarai oleh Kenan.
Setelah aman, Adit masuk ke dalam perusahaan dengan segera menuju pantry. Setelah mengisi daftar hadir, Adit membuat minuman dan membawakan minuman ke ruang kerja seluruh divisi di kantor Wiratmaja Group. Saat memasuki divisi penjualan, Robi yang melihatnya langsung mengejek Adit. Bagaimana rasanya menikahi wanita buruk rupa? Kasihan sekali hidupmu, Dit, cibi Robi lagi. Seluruh karyawan di Wiratmaja Group ini mengetahui bahwa Aditya akhirnya menikahi Aura, adik tiri Caca. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat, terlebih karena latar belakang hubungan Aditya dan Caca yang selama hampir setahun menjadi pasangan mesra di kantor. Meski tak lagi bersama, Caca tampaknya tak ingin kisahnya dengan Aditya berakhir begitu saja. Dia pun menyebarkan kabar bahwa dirinya terpaksa mengorbankan cinta mereka demi Aura. Menurut cerita yang disebarkannya, ayah kandung Aura, Pak Andika, mengancamnya, memaksa agar ia merelakan Aditya demi adik tirinya itu. Cerita ini berkembang pesat, terutama karena Caca dan suaminya, Robi, secara halus membangun drama, seolah-olah mereka adalah korban. Banyak rekan kerja yang termakan kabar ini dan merasa iba pada Caca, menganggapnya sebagai sosok yang terpaksa mengorbankan perasaan demi keluarga. Di sisi lain, Aditya memilih diam dan tidak memberikan penjelasan apapun. Membiarkan gosip itu berembus tanpa klarifikasi, padahal dia sudah dengar ini tadi malam dari Kenan. Tapi kalian memang serasi, wanita buruk rupa dengan pria gembel, hina Robi lagi. Aditya menahan diri, mencoba menekan amarahnya yang berkecamuk. Setelah mendengar ejekan Robi, suami dari mantan kekasih Caca, ia merasa darahnya mendidih. Ternyata kita berdua sudah ditipu oleh Caca, Pak Robi, ucap Aditya dengan nada santai. Meski dalam hatinya terdapat dendam yang membara. Justru saya yang harus berterima kasih kepada Anda dan Caca, karena akhirnya saya menikahi wanita yang sangat cantik. Dari penampilannya, wajahnya dan sikapnya, dia benar-benar perempuan yang soleha. Robi memandang Aditya dengan wajah penuh ejekan, lalu tertawa kecil. Kau pikir aku percaya dengan omonganmu? Tanyanya dengan sinis, merasa unggul atas Aditya yang sekarang hanya seorang office boy. Aditya hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia menertawakan dirinya sendiri karena sampai detik ini tidak tahu wajah asli istrinya. Aura yang selalu menggunakan cadar, namun ia enggan membiarkan dirinya dipandang rendah oleh Robi. Sambil menatap langsung ke mata Robi, ia menjawab tenang. Saya tidak minta Anda untuk percaya, Pak. Saya hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata Aditya yang penuh ketenangan itu justru membuat Robi merasa diremehkan. Namun sebelum Robi sempat membalas, Aditya melirik jam tangannya sejenak dan berkata, "Baiklah, saya harus kembali bekerja. Sepertinya saya harus ke pantry untuk mengantarkan minuman di divisi lain." Aditya berbalik dan hendak pergi meninggalkan ruangan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah Robi, memberikan pertanyaan yang sengaja ia lontarkan. "Oh ya Pak," bisik Aditya sambil menyeringai. "Bagaimana rasanya menikahi wanita bekas saya?" Wajah Robi langsung berubah merah padam mendengar kalimat itu. Emosinya meluap seketika dan tanpa pikir panjang ia melayangkan tinjunya ke wajah Aditya. Pukulan pertama mendarat tepat di pipi Aditya. Namun Robi tak berhenti di situ. Ia kembali melayangkan tinju kedua, kali ini lebih keras. Robi melangkah mundur, nafasnya memburu karena amarah yang tersulut. "Jaga mulutmu gembel," bentaknya dengan penuh kebencian. Seluruh ruangan menjadi sunyi seketika, hanya terdengar desahan nafas Robi yang masih tersengal-sengal. Aditya terdiam, merasakan sakit di sudut bibirnya yang kini mengeluarkan darah. Ia mengusap perlahan darah tersebut dengan punggung tangan. Dalam benaknya ia tahu bahwa satu pukulan pun tak akan cukup untuk menuntaskan dendamnya. Ia tersenyum tipis, membuat Robi semakin geram. Karyawan lain yang berada di ruangan itu mencoba melerai keduanya, menarik Aditya untuk menjauh. Di tengah-tengah kekacauan itu, Kenan, wakil direktur yang dihormati di perusahaan tersebut, tiba-tiba muncul dan melangkah mendekati Robi. Matanya yang tajam menyiratkan amarah, melihat bagaimana Robi kehilangan kontrol. "Pak Robi," suara Kenan terdengar tajam dan tegas. "Satu kali lagi Anda bersikap kurang ajar seperti ini, saya pastikan Anda dipecat dari kantor." Ancamannya menusuk tajam, membuat beberapa karyawan yang menyaksikan langsung terdiam. "Maaf Pak," elak Robi dengan nada yang masih dipenuhi emosi. "Gembel ini yang memulainya," katanya sambil melirik tajam ke arah Aditya. Namun Kenan tidak terpengaruh dengan alasan Robi.
Ia melihat kedua lengannya dan melangkah lebih dekat, membuat Robi merasa tersedak. Jangan biasakan merendahkan orang lain. Saya melihat dan mendengar sendiri tadi bahwa justru Anda yang memulai ini semua. Robi terdiam, merasa malu dan terpojok. Meski hatinya masih menyimpan dendam terhadap Aditya, ia tak berani menentang Kenan yang berpengaruh besar dalam perusahaan. Sadar bahwa situasinya tidak menguntungkan, Robi mengangguk pelan, berusaha menahan amarahnya. Aditya yang kini telah ditarik oleh rekan-rekan kerjanya menatap Kenan dengan pandangan penuh hormat. Ia tahu Kenan selalu berada di pihak yang benar dan berusaha menjaga kedisiplinan di perusahaan. Namun yang tidak diketahui oleh siapapun, Aditya menyimpan rasa hormat yang berbeda kepada Kenan. Karena pria itu telah lama menjadi sekutunya dalam menjalankan rencana tersembunyi. Dengan tenang Aditya mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Sambil mengusap luka di bibirnya, Aditya bergumam pelan, "Sabar Adit, semuanya belum berakhir. Pembalasan hanya masalah waktu." Kenan memandang Aditya yang menjauh dengan tatapan penuh arti. "Sudah, kembali bekerja. Kita di sini untuk bekerja, bukan mencari masalah." Suaranya kembali tegas, membuat suasana di ruangan tersebut berangsur-angsur normal kembali. Robi menatap pintu yang baru saja dilewati Aditya dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hatinya ia tidak habis pikir mengapa Kenan begitu memihak seorang office boy seperti Aditya. Namun ia tidak berani bersuara lebih jauh karena ancaman Kenan masih terngiang di telinganya. "Suatu saat nanti, gembel itu pasti akan menyesal sudah berani melawan aku," pikir Robi dengan geram. Di sisi lain, Aditya sampai di pantry dan mulai menyiapkan minuman untuk divisi lain. Sambil mengaduk kopi di dalam cangkir, ia tersenyum sinis mengingat reaksi Robi saat mendengar kalimatnya tadi. Meskipun kini ia hanya seorang office boy di mata Robi, ia tahu bahwa dalam waktu dekat semuanya akan berubah. Rencana yang telah ia susun rapi bersama Kenan akan segera berjalan dan semua yang telah merendahkannya akan mendapatkan balasan yang setimpal. "Cah, suami lo mukul Adit tuh, lagi heboh banget deh." Mata Caca membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Lo serius?" Rekan kerjanya mengangguk mantap. "Serius Cah, coba deh lo kesana. Tadi gue lihat Pak Kenan sempat marah besar karena wajah Adit babak belur. Pengantin baru cemburu berat kayaknya sama Adit," sambungnya sambil terkikik geli. Caca merasakan kegelisahan di hatinya. Pernikahannya dengan Robi memang baru terjadi, tapi keriuhan seputar kisahnya dengan Aditya, yang kini menjadi mantan kekasihnya, menjadi isu panas di kantor. Tanpa pikir panjang, Caca bergegas menuju lantai 6, tempat Robi bekerja sebagai manajer pemasaran. Sesampainya di sana, ia mendapati beberapa rekan kerja Robi yang tampak sibuk menenangkan pria itu. "Mas," panggil Caca lembut. Rekan-rekan Robi saling berpandangan, memahami isyaratnya. "Ngapain sih Mas pakai mukul Mas Adit segala?" tanya Caca. Suaranya mencoba menenangkan meskipun dalam hatinya penuh dengan pertanyaan dan ketidakpercayaan. Robi masih marah dengan kesal, membuang muka sejenak, berusaha menahan emosinya. "Semua ini gara-gara kamu," Caca tercengang. "Kenapa jadi gara-gara Caca Mas?" tanyanya heran. Tatapannya berubah sedih saat menyadari betapa amarah Robi membara. Robi berbalik menatap Caca dengan sorot mata yang penuh amarah. "Kamu bilang Obi sialan itu gak pernah menyentuhmu. Lalu dari mana dia tahu kalau kamu udah gak perawan?" tanyanya sinis. Suaranya rendah tapi penuh penekanan. Mendengar itu, tubuh Caca menegang. Mas Adit itu keterlaluan. Dia bohong, dia pasti sengaja ngomong begitu. Biar Mas Robi marah," ucapnya mencoba membela diri. Dia tak percaya Aditya bisa berbuat sejauh ini hanya untuk merusak hubungannya dengan Robi. Robi mengepalkan tangan. Dan dia bilang itu dengan penuh percaya diri. Dia tanya sama aku, "Cah, gimana rasanya dapat bekasnya? Kau tahu dia mempermalukan aku." Caca tertegun mendengar betapa dalamnya hinaan yang diterima Robi. Ia merasakan amarah suaminya, tapi juga ada ketakutan bahwa Robi tidak akan mempercayainya. Mas tenang dulu. Caca bersumpah gak pernah ada hal seperti itu antara Caca dan Mas Adit. Dia hanya sengaja cari perhatian Mas biar kita bertengkar," katanya mencoba meyakinkan. Robi menghela napas panjang. "Aku malas lihat wajahnya Cah. Buat apa dia bilang semua itu kalau gak benar?" tanyanya dengan suara parau.
Mendengar kesedihan dan amarah suaminya, Caca maju, memeluknya dari belakang dengan lembut. Mas, sumpah, Caca nggak pernah melakukan itu. Gak mungkin Caca sudi melakukannya dengan Mas Adit. Tolong percaya sama Caca, Mas, ucapnya dengan suara lirih. Robi terdiam, perlahan ia mulai merasakan pelukan istrinya yang menenangkan. Hatinya sedikit melunak. Bukti apa yang bisa kamu kasih biar aku percaya, Cah? Bisiknya pelan, suaranya mulai melembut. Caca melepas pelukan dan menatap Robi penuh tekad. Kalau Mas mau, ayo ikut Caca temui Mas Adit. Kita akan buktikan langsung kalau dia bohong. Caca nggak mau ini jadi sumber keributan kita, ucapnya yakin. Robi menatap istrinya melihat kesungguhan dalam tatapannya. Setelah beberapa detik ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi hanya kali ini aku percayakan semuanya padamu. Senyum kecil muncul di wajah Caca, meskipun di hatinya masih ada rasa cemas. Makasih Mas, Caca senang kalau Mas Robi cemburu. Itu artinya Mas Robi mulai membuka hati buat Caca, ujarnya sambil tersenyum lembut. Tatapannya menyiratkan ketulusan yang membuat Robi perlahan melupakan amarahnya. Baiklah sayang, kata Robi menghela nafas. Kalau kamu benar-benar tidak pernah melakukannya dengan OB itu, aku akan mencoba percaya. Caca tersenyum dan mencium pipinya lembut, mencoba memberinya ketenangan. Pada suaminya, Caca balik kerja dulu ya Mas, biar ini semua cepat beres, katanya sambil melangkah mundur. Ya sudah, selamat bekerja, jawabnya lembut. Setelah berpisah dengan Robi, Caca berjalan menuju lift dan naik ke lantai 2, di mana divisi operasional berada. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan campuran rasa marah dan kekecewaan pada Aditya. Ia tidak habis pikir bagaimana Aditya bisa tega melontarkan ucapan itu hanya untuk membuat Robi cemburu. Sesampainya di divisi operasional, ia langsung menuju meja rekan-rekan kerja yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun Caca berusaha memasang wajah tenang. Mereka semua menatapnya dengan pandangan penasaran. Mereka tenggelam dalam kesibukan. Sore harinya Aditya tiba di rumahnya. Perasaan marah masih belum mereda. Mirna menyambut sang majikan dengan ramah. "Di mana Aura?" tanya Adit. "Belum pulang sejak pagi, Tuan." Aditya melotot. "Apa? Belum pulang?" "Benar, Tuan. Tadi Bibi yang kerjakan semua tugas rumah yang mestinya dikerjakan oleh Nyonya. Jangan pernah menyebutnya dengan panggilan Nyonya. Dia tak lebih dari babu di rumah ini," tegas Aditya. Membuat Mirna menggulung senyum, merasa senang dengan respon majikannya. Aditya masuk ke dalam kamarnya, memilih membersihkan diri. Dia butuh air dingin untuk mendinginkan kepalanya akibat gejolak yang tadi terjadi di kantor. Sementara itu Aura masih di rumah sakit. Dia nungguin Pak Andika. Hingga sore, tadi pagi ibu tirinya menghubungi Aura, menyampaikan kalau Pak Andika jatuh dari kursi roda. "Nak, pulanglah. Mungkin suamimu sudah sampai di rumah. Bapak biar dijaga suster saja. Besok kamu bisa kembali lagi ke rumah sakit," ucap Pak Andika lirih. Aura menatap berkaca-kaca. Dia tak tega meninggalkan bapaknya sendirian. "Tapi Pak, Bapak tidak apa-apa sayang, pulanglah," pintanya sekali lagi. Aura pun terpaksa mengangguk. "Kalau ada apa-apa, tolong hubungi Aura ya Pak, maafin Aura." "Iya sayang, hati-hati di jalan." Aura mengambil tasnya, lalu mengecup punggung tangan Pak Andika, juga keningnya. "Aura akan hubungi ibu, biar ibu yang jaga bapak." Pak Andika menggeleng. "Tidak usah sayang, biar bapak sendiri." "Bapak tak apa-apa kok," ujarnya meyakinkan Aura. Aura pun mengangguk. "Aura pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum," pamitnya. "Waalaikumsalam." Aura berlari kecil menuju pangkalan taksi online. Setelah mendapatkan taksi, Aura langsung minta diantarkan ke rumah Adit. "Mas Adit pasti marah banget," bisiknya pada diri sendiri. 20 menit taksi yang ditumpangi Aura tiba di depan rumah Adit. Baru saja tangannya memutar handle pintu utama. Membuka lalu menutupnya kembali. Suara Aditya menggelegar, menyentak telinganya. "Keluyuran kemana saja kamu, sampai tak ingat kewajibanmu?" bentak Adit. Pria itu berjalan mendekati Aura yang masih mematung di depan pintu. Tadi Aura, plak, plak, 2 kali tamparan mendarat di pipi kanan dan kirinya. Mata Aditya terbelalak saat tamparannya yang keras membuat cadar Aura tersangkut di jam tangannya. Dalam hitungan detik, kain yang selama ini menutupi wajah istrinya itu jatuh, terbuka begitu saja, memperlihatkan kecantikan yang selama ini tersembunyi.
Aura berusaha menahan air mata, tapi pipinya yang memerah dan bibirnya yang bergetar tak bisa menyembunyikan perasaan sakitnya. Aditya terpaku, jantungnya berdetak tak menentu. Wanita yang selama ini ia anggap buruk rupa seperti ucapan Caca, ternyata memiliki kecantikan yang tak pernah ia bayangkan. Kulit wajahnya putih, hidungnya mancung, mata teduhnya yang sembab karena tangis membuatnya terlihat rapuh, namun tetap menawan. Aura segera menyadari wajahnya terekspos, dan dengan tangan gemetar, ia meraih cadarnya yang jatuh dan memasangnya kembali. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap Aditya dengan penuh kepedihan, lalu berkata lirih. Suaranya gemetar menahan luka. Aku terlambat pulang karena bapakku jatuh dari kursi roda, Mas. Katanya mencoba menjelaskan di balik tangisannya yang tak tertahan. Aku dari tadi pagi di rumah sakit, sampai aku harus meninggalkan bapak sendirian demi menghormati kamu sebagai suamiku. Padahal dia tak pernah mencubitku, apalagi menyakitiku. Tapi kamu, Mas, seorang pria yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalku, sudah lancang menamparku. Kata-katanya seperti belati yang menusuk hati Aditya. Rasa bersalah mulai merayapi di dadanya. Namun ia tetap membisu, hanya memandang Aura dengan wajah yang masih syok dan tak tahu harus berkata apa. Aura menarik nafas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi semakin keras ia menahan, semakin deras air matanya mengalir. Aku benci kamu, Mas. Sangat benci, bisiknya dengan nada bergetar. Kamu tak pernah memberiku kesempatan, tak pernah mau mendengarkanku. Kamu selalu menilainya dengan pandanganmu sendiri, tanpa mencoba memahami. Tangis Aura semakin menjadi. Suara isaknya memenuhi ruangan itu, namun ia menutup mulutnya dengan tangan seakan tak ingin memperlihatkan kepedihan ini pada pria yang telah melukainya begitu dalam. Demi kamu, demi rumah tangga ini, aku rela pulang, Mas. Meninggalkan bapakku yang sakit di rumah sakit. Aku rela, tapi ternyata kamu hanya melihat keburukan pada diriku. Aditya terdiam, terpaku mendengar setiap kata yang Aura ucapkan. Pikirannya kacau. Aura selalu bersikap lembut dan patuh, yang selalu menutup diri dengan cadarnya, ternyata menyimpan keindahan dan kesabaran yang selama ini ia abaikan. Jangan kamu pikir dengan harta dan identitas aslimu ini bisa membuatku tunduk padamu, Mas. Aku melakukan perintahmu hanya semata menghormatimu sebagai suamiku. Meski kamu tak memperlakukan aku layaknya seorang istri. Aura menoleh ke arah Mirna yang juga terlihat syok, melihat kecantikan yang tersembunyi di balik cadarnya. Aku juga tahu, Bibi dengan sengaja memasukkan garam ke makanan yang sudah dengan susah payah aku buat untuk Mas Adit. Kalian berdua sangat kejam dan tak punya perasaan. Bahkan di hari pernikahanku kalian memperlakukan aku dengan sangat buruk. Insya Allah aku ikhlas menerima perlakuan buruk kalian. Aura sendiri bingung dari mana datangnya kekuatan ini, hingga dia bisa mengucapkan semua ini. Apa mungkin ini hanya luapan emosi, karena dia mengkhawatirkan bapaknya seorang diri di rumah sakit. Mirna tak membantah ucapan Aura. Dia hanya menatap Aura dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan, Mas. Tapi aku tahu satu hal, aku tak pernah menyangka kamu akan menyakitiku sampai begini. Kamu bukan suami, bukan orang yang kuimpikan sebagai teman hidupku. Dengan air mata yang masih mengalir, Aura berbalik dan berlari ke kamar. Hatinya terluka dan isakannya terdengar samar hingga menghilang saat pintu kamarnya tertutup rapat. Aditya tetap mematung, memandangi pintu yang kini tertutup di depannya. Rasa bersalah, penyesalan, dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ia tak pernah menyangka bahwa prasangka buruknya pada Aura telah menghancurkan hati wanita yang ternyata memiliki kecantikan yang tak pernah ia duga. Setelah beberapa saat melihat Aura menghilang di balik pintu kamarnya, Aditya menurunkan tatapannya kepada Mirna. Sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, sekaligus kecewa. Benar yang dikatakan Aura, tanya Aditya, suaranya dingin. Ia menatap Mirna dengan tajam. Mirna menunduk, tidak berani menatap mata majikannya. Maafkan saya, Tuan, jawabnya pelan. Suaranya hampir berbisik, ia tidak mengakui perbuatannya. Jawaban itu membuat Aditya merasa ada kebenaran di balik kecurigaan Aura. Aditya menggeleng samar, wajahnya menyiratkan perasaan kecewa mendalam. Ia menghela napas panjang sebelum memutuskan untuk berbalik dan berjalan menuju ruang kerjanya. Ia merasa sesak, rasa bersalah mulai menjalar dalam hatinya. Tangannya bergerak cepat mengambil ponsel dari saku celana.
Dan tanpa ragu ia menghubungi seseorang yang selalu bisa diandalkannya, Kenan. Tak butuh waktu lama, suara Kenan terdengar di seberang telepon. "Halo Tuan." "Kenan, tolong cek kebenaran soal Pak Andika. Apakah benar beliau dirawat di rumah sakit? Kalau memang benar, suruh orang kita selidiki penyebabnya. Aku curiga ini perbuatan ibu tirinya, Aura." Lanjutnya dengan nada curiga dan khawatir. "Baik Tuan, saya akan segera mengabari Anda begitu mendapat informasi," jawab Kenan tanpa ragu. Setelah sambungan telepon terputus, Aditya masih duduk di kursinya termenung. Ucapan Aura tadi terus terngiang di kepalanya tentang bagaimana ayahnya tak pernah sekalipun menyakiti putrinya. Sementara dirinya, dia menyesali tamparan yang baru saja ia lakukan. "Apa aku minta maaf saja ya?" gumamnya pelan. "Bisa-bisanya aku selama ini dibohongi oleh Caca. Ujung-ujungnya dia malah memilih menikahi pria tua itu," ketus Adit mengingat kejadian tadi di kantor. Namun langkahnya menuju kamar Aura tiba-tiba terhenti ketika suara pelan dari luar pintu ruang kerja mengalihkan perhatiannya. Telinganya menangkap potongan percakapan antara Aura dan Mirna di luar kamar. Mirna berdiri mematung di ambang pintu, menatap Aura dengan tatapan penuh kemarahan. Namun kali ini berbeda, sebuah insiden sederhana di dapur tentang garam yang terlalu banyak dalam masakan. "Kamu jangan bicara sembarangan ya," ucap Mirna dengan nada dingin. "Kenapa kamu tadi bicara seperti itu di hadapan Tuan? Kamu ingin sekali ya kalau saya dipecat dari rumah ini?" Aura menatap Mirna dengan tenang, matanya yang tenang berkilau di balik cadar yang membingkai wajahnya. "Astagfirullah, mana mungkin saya seperti itu, Bi Mirna. Saya hanya berkata jujur agar Mas Aditya mengerti kalau ada yang menambah garam berlebihan dalam masakan saya." Wajah Mirna semakin memerah, seolah darahnya mendidih. "Lalu kenapa kamu bisa langsung menuduh saya sebagai pelakunya? Saya tidak pernah melakukan seperti yang kamu tuduhkan." Aura menarik nafas dalam. "Saya punya buktinya, Bi Mirna," jawabnya seraya mengeluarkan ponsel dari saku gamis yang ia pakai. "Kalau saya tidak punya bukti, saya tidak akan bicara sembarangan. Saya paling tidak suka fitnah." Ia lalu membuka galeri ponsel dan memperlihatkan video yang dikirim oleh seseorang yang merekam Mirna tengah menambahkan garam ke dalam hidangan tanpa sepengetahuan Aura. Mirna tercekat, pandangannya bergeser ke layar ponsel Aura. Sejenak ia kehabisan kata-kata. "Katakan, siapa orang yang mengedit video ini dan mengirimnya padamu?" Suaranya penuh kemarahan. Aura hanya tersenyum di balik cadarnya. Bahkan setelah ada bukti, Bi Mirna masih tidak mau mengaku dan mengatakan kalau ini fitnah. "Sudahlah Bi, saya sudah ikhlas," jawab Aura dengan nada tulus. "Insya Allah saya memaafkan semua yang sudah Bibi dan Mas Aditya lakukan kepada saya di hari pernikahan saya dengan Mas Aditya." Mata Mirna membulat, namun rasa gengsi dan harga diri membuat Mirna tetap bertahan. "Kamu pikir dengan bicara seperti itu, aku akan merasa bersalah? Kamu tahu diri dong, kamu di sini itu cuma babu," balasnya sinis. Sengaja meninggikan suaranya, Aura tetap tenang, meskipun hatinya terasa perih dengan kata-kata Mirna yang menusuk. Ia merasa tak perlu menjawab, namun niatnya untuk masuk ke kamar terhenti oleh suara berat yang familiar di telinganya. "Kalau dia babu, apa bedanya dengan Bibi?" Suara Aditya terdengar lantang dari ujung tangga di rumah, membuat Mirna terkejut dan tak berani menoleh. Mirna menundukkan kepala. "Tuan Aditya, saya hanya..." Suaranya tercekat. Kalimatnya menggantung di udara. Aura yang merasa situasi ini semakin memanas dengan terpaksa memotong pembicaraan. "Maaf, saya harus membersihkan diri dulu dan sholat," ucapnya memberi isyarat. Aura menutup pintu kamar, mengabaikan Aditya yang masih menggedor pintunya. "Aura, aku mau bicara," teriaknya, namun Aura mengabaikan. "Sial," umpat Adit. Lalu pandangan Adit mengarah pada Mirna, sang kepala pelayan. "Aku tak ingin kejadian ini terulang kembali. Bibi dan Aura di mata aku tak ada bedanya, jadi jangan bersikap seolah aku menyuruh Bibi untuk mengerjai Aura. Tinggal laksanakan saja perintahku. Jangan campuri urusan yang bukan urusanmu. Kalau sampai hal ini terjadi lagi, maka aku tak segan akan memecatmu." Keesokan harinya Aditya duduk di pantry, menyandarkan tubuhnya dengan santai namun pikirannya masih kacau. Tanpa disangka, pintu pantry terbuka dengan keras dan Caca melangkah masuk dengan tatapan yang sama seperti biasa, penuh percaya diri dan tanpa merasa bersalah. "Mau apa lagi kau datang ke sini, ha?" tanya Adit ketus.
Nada suaranya penuh kebencian, meski hatinya pernah merasakan ketulusan mencintai wanita di hadapannya ini. Caca menatap Adit dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah ingin memohon pengampunan. Namun Adit tahu bahwa di balik tatapan itu tersembunyi segudang kebohongan. Sejak hari pernikahannya, Caca telah memanipulasi semua orang, termasuk dirinya sendiri. "Mas, maafin Caca. Mas jangan marah gitu dong," Caca berbisik lembut. Caca juga korban keserakahan bapak tiri Caca. Bapak itu selalu mengabulkan permintaan Aura, anak kandung kesayangannya itu. Ia menghela nafas dengan penuh kepura-puraan, memasang wajah penuh iba. Siapa suruh Mas Adit punya wajah ganteng sampai membuat Aura jatuh hati sama Mas Adit. Adit menatapnya dengan dingin, nyaris tak berperasaan. Ucapan Caca adalah kebohongan terang-terangan, namun Caca menyampaikan setiap kata dengan keyakinan yang luar biasa. Sejak dulu, ia memang ahli membalikkan fakta dan memfitnah adik tirinya, Aura. Adit belum menyadari bahwa Caca lah dalang dibalik skenario pertukaran pasangan yang terjadi pada hari pernikahannya. "Kau pikir aku percaya dengan semua kebohongan itu?" Aditya mendesis. "Coba pakai logika Caca. Aura sudah jelas-jelas akan menikah dengan Robi, seorang manajer pemasaran di kantor ini. Mana mungkin dia akan lebih memilih aku yang hanya seorang OB?" Aditya menarik nafas dalam, menenangkan dirinya agar tak terbawa emosi. Diam-diam ia bersyukur karena selama ini tak pernah mengungkap identitas aslinya kepada Caca. Sakit hati karena pengkhianatan memang tak mudah dilalui. Namun Caca masih belum menyerah. "Tentu saja Mas harus percaya," ucapnya dengan penuh keyakinan. "Karena Caca di sini korban, Caca akan buktikan pada Mas kalau ini memang benar permintaan Pak Andika, bapak tiri Caca. Pergi dari sini, aku dan kamu sudah tak ada hubungan apa-apa lagi." Namun Caca masih mencoba, dia meraih tangan Adit. "Tapi Caca masih mencintai Mas Adit," bisiknya. Suaranya terdengar parau, namun penuh kepalsuan. "Caca sangat sedih Mas, harus menikah dengan pria yang tak Caca cintai. Meski suami Caca punya banyak uang, nyatanya Caca tak bisa bahagia bersamanya." Caca menundukkan kepalanya, berpura-pura menahan tangis. Aditya menghela napas panjang, mencoba untuk mengabaikan semua drama yang sedang diperlihatkan Caca di hadapannya. "Bagaimana bisa kau masih bicara tentang cinta setelah semua yang kau lakukan padaku?" tanyanya, nadanya hampir berbisik. Caca masih bersikeras. "Mas Adit, Caca sudah kehilangan semuanya demi mengikuti permintaan Bapak. Caca tak punya pilihan Mas." Ia memasang wajah penuh keputusasaan. Namun Adit yakin semua itu hanya topeng. Wanita ini sama sekali tidak tahu arti cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya. Semua tindakannya hanya demi keuntungan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.